Dan yang paling penting doakan. Ya Allah, aku sudah minta maaf. Aku nggak tahu dia maafin aku atau enggak. Tapi aku berharap lembutin hatinya biar bisa maafin aku. Kalau memang tidak. Masih di penyejuk hati? Ya, sejuk di hati. Gimana nih ibu-ibu mengisi bulan Ramadannya dengan tadarusan? Udah berapa kali hatam nih? 2 kali. Oh 2 kali. Ada yang berapa? 5? Wah hebat ya. Ya baik, kalau gitu langsung saja kita ke curhatan yang berikutnya. Siapa nih? Siapa yang mau curhat? Oke, sebelah kiri saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmiati dari Majelis Taklim Al-Munir. Gini Pak Ustadz, saya ada cerita yang memalukan. Dulu saya pernah mau jalan-jalan ya, sama teman saya mau jalan, terus saya teleponan sama teman saya. Di situ teman saya bertanya, ini si dia mau diajak apa tidak gitu. Si kan. dia? Iya. Siapa Saya itu? sebutin namanya Pak Ustadz. Oh iya. Iya, terus saya bilang, nggak usah dia mah begini gitu Pak Ustadz. Ternyata di sana HP-nya di loudspeaker dan si dianya itu ada di situ. Ya. Gitu, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tuh merasa gimana ya, Gawat. berdosa banget gitu loh Pak Ustadz. Masa Allah, saya bilang akhirnya saya juga tadinya nggak tahu, terus akhirnya dia datang klarifikasi sama saya, terus saya juga ya Allah saya minta maaf sama dia gitu Pak Ustadz ya. Terus tanggapannya Terus, gimana tuh? Ya dia Si dianya? ya saya nggak tahu ya, mungkin dia bilang di mulut dia maafin saya gitu Lain kan. di Tapi mulut, saya lain nggak di tahu, hati iya, takutnya di ya. hatinya gitu Pak Ustadz ya. Jadi saya juga merasa ya Allah ini saya takutnya kalau dia nggak memaafkan saya gimana saya nanti sama Allah ya gitu. Takutnya Saya- keterusan gitu iya, ya. jadi gimana ya Iya. Pak Ustadz, saya harus apa yang harus saya lakukan Baik. gitu Pak Ustadz. Baik Ibu Rus. Terima Iya, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aa Hilman gimana nih Aa? Udah terlanjur tahu si dianya. Diomongin sampai jeroan-jeroannya Ustaz. Masya Allah. Ibu, Ya. kalau saya jadi temennya ibu itu, tak ada maaf. Pertama, ini pelajaran. Diomongin sama orang tuh kan gak enak. Betul apa betul? Berarti ibu juga harus menjaga hati, menjaga lisan, jangan suka ngomongin orang. Dan hati-hati berteman sama orang yang suka ngomongin orang. Boleh jadi saat dia sedang tidak bersama kita, justru kita yang diomongin sama dia. Betul? Betul. Makanya nanti ibu, kalau ada yang ngajak gibahin ibu, "Shh, jangan gibah, chat aja." Sama aja itu Ustaz. Jadi ketika orang mau ngajak ibu gibah, ngomongin orang lain, ibu bilang, posisikan hati ibu di hati orang yang diomongin. Nah, ibu pada akhirnya harus ketahuan. Ini pelajaran dari Allah. Dan ibu mah dikasih tahu tuh yang susah jadinya. Makanya langsung ku Allah tadi sekak mata di dinya keneh. Langsung dikasih tahu di situ. Maka sekarang ibu minta maaf, sudah? Oke. Dia sudah maafin? Nah, tugas kita kalau punya salah minta maaf. Urusan dia maafin atau enggak bukan di ranah kita. Tapi ibu minta maafnya jangan peres gitu loh. Jangan cuman maafin aku ya. Jangan. Habis itu ngomongin lagi. Ya. Jangan. Jadi ibu minta maafnya serius. Makanya nanti ada 3 tingkatan. 1, minta maaf pakai lisan. 2, minta maaf pakai amal perbuatan. Ibu balas dengan kebaikan. Kirimin nasi uduk. Kirimin rendang. Nah, yang ketiga, ini yang paling tinggi.
ibu minta maaf dengan mengirimkan doa-doa terbaik untuk dia. Jadi minta maaf tuh nggak cukup cuman bilang minta maaf. Itu mah gampang. Betul nggak? Justru yang susah adalah minta maaf dengan perbuatan. Kita balas dengan kebaikan. Kita gantiin rasa sakitnya dia dengan kebaikan kita. Dan yang paling penting doakan. Ya Allah, aku sudah minta maaf. Aku nggak tahu dia maafin aku atau enggak. Tapi aku berharap lembutin hatinya biar bisa maafin aku. Kalau memang tidak keluar dari dia kalimat aku udah maafin kamu, ya sudah. Yang penting ibu bertobat sama Allah, minta ampun sama Allah. Karena izin ya, kadang-kadang yang sakit hati karena perbuatan kita, mungkin itu manusia. Tapi lebih dari itu, Allah juga sakit hati ketika hambanya disakiti oleh kita. Ustaz, sebetulnya yang salah tuh ya, Iya. si ibu yang loudspeaking. Itu masalahnya. Iya. Ya jadi pelajaran ya untuk kita menjaga lisan kita. Terima kasih Ustaz. Baik, curhatan yang berikutnya saya kasih kesempatan satu lagi, siapa nih? Yang sebelah kanan saya silakan. Langsung Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asri dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Ini Ustadz, saya di saat waktu senggang sudah beres, udah ibadah, udah apa gitu ya. Kadang-kadang saya suka buka-buka HP gitu kan. Terus saya suka lah lihat di beranda video-video viral gitu kan. Kayak contohnya yang saat ini terjadi kan ada kayak ibu menyiksa anak gitu kan. Memang itu bertentangan dengan hati saya ya Ustadz, karena saya kan pecinta anak. Iya. Tapi banyaknya komentar-komentar ibu-ibu yang mengomentari itu, akhirnya saya terbawa gitu ya Ustadz. Saya ikut Jadi ikut komen juga. komen, ikut nulis gitu ya. Tapi kadang hati suka menyesal gitu ya Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Apalagi sekarang yang sedang terjadi kan pembunuhan ibu tiri pada anak itu. Saya agak pedas di situ saya komentar. Bu kayak gimana? Bukan maksudnya ya. Pokoknya ikut menghujat Ikut begitu ya. menghujat, ikut Iya. gitu, nah. Kan kita juga kayak gitu ikut panas juga tuh ya Bu ya. Suka pengen ikut komen Karena juga. saya penyayang anak. Iya, baik Ibu, langsung ditanggapi oleh Makasih. Ustadz Assalamualaikum ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz Hasan? Baik. Ibu, Iya. dalam bersosial media ya ada dua hal nih yang penting Bu. Ya. Pertama, apapun yang ingin kita lakukan, yang ingin kita posting, selalu pikirkan lebih banyak manfaatnya kah atau mudorotnya. Ya. Makanya ada ungkapan mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jempolmu harimaumu. Hati-hati, betul. Jarimu harimaumu. Ketika ibu mau tadi komen gitu ya, ada manfaatnya nggak buat ibu? Kalau hanya untuk memuaskan, mohon maaf, syahwat, ya kan? Ya happy aja gitu, lebih baik jangan. Bisa jadi nanti ada yang ngelihat komen ibu. Siapa yang lihat tiba-tiba nanti misalkan atasan ibu ngelihat atau mungkin teman ibu nanti di capture, wah bahaya sekali. Ya selalu pikirkan apa manfaatnya. Dan Kalau nggak ada dampaknya ya Ustadz ya. dan dampaknya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah. Ternyata mudarat lebih banyak nggak perlu. Ya. Yang kedua yang harus dipikirkan, sekali ibu posting atau komen di situ dan ibu lupa ngapus, maka itu selamanya akan di situ. Kalau kebaikan akan jadi amal soleh. Kalau keburukan akan jadi dosa jariyah. Boleh jadi komen itu membuat orang-orang lain lagi ikut komen lagi, nimpalin lagi, terus lagi. Lama-lama ibu pusing dan gelap nanti hidup ibu. Seperti kacamata ibu ini gelap. Tuh, yang pakai kacamata tuh udah gelap dan makin gelap lagi. Itu sebetulnya kacamata penentu hati Ustaz. Awalnya putih banget itu Ustaz. Ya, tapi lama-lama ngomongin orang makin gelap. Ini makin gelap. Sekarang paling gelap ini. Ibu maaf ya bercanda Bu ya. Maaf ya Bu, mohon Iya. maaf. Iya, boleh juga tuh kacamata penentu hati. Oke Ustaz, terima kasih banyak. Ya pemirsa, dari hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa kalimat yang keluar dari mulut kita mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar di hati orang lain.
Seringkali kita baru menyadarinya setelah semuanya terlambat. Setelah kalimat itu terucap dan meninggalkan luka di hati seseorang. Karena itulah orang tua kita sejak dulu selalu mengingatkan satu kalimat yang sangat dalam maknanya. Lidah tak bertulang, tapi bisa lebih tajam dari pedang. Maka sebelum kalimat keluar dari lisan kita, sempatkanlah hati untuk menimbangnya. Semoga Allah menuntun kita semua untuk selalu menjaga lisan kita. Karena ketika mulut dijaga, hati pun akan jadi lebih tenang. Saya Sahrul Gunawan beserta Ahilman dan juga Ustadz Asad pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di program kesayangan kita semua, Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.